Bahwa rencana pemerintah untuk memperketat penerima BBM subsidi ini kan memang sudah berlangsung sejak lama ya Bapak, tapi memang hingga saat ini aturannya juga masih belum diputuskan begitu. Nah, disebutkan bahwa akan mulai diputuskan dan diterapkan pada Oktober 2024 ini dengan Permen ESDM. Mungkin bisa digambarkan sejauh ini berkaitan dengan pembahasan untuk Permen ESDM ini sendiri seperti apa? Ya memang awalnya kita sudah meminta, dan ini cukup lama, kita sudah hampir 2,5 tahun ini meminta agar Perpres 191 tahun 2014 itu direvisi. Karena di dalam Perpres itu sudah tercantum adanya pembatasan pemberian subsidi BBM atau BBM bersubsidi dalam hal itu. Nah, tetapi kriterianya tidak dirinci di sana. Ya, sehingga kami minta supaya agar Perpres itu direvisi agar dirinci siapa saja yang berhak menerima dan sanksi apa yang diberikan kepada mereka yang tetap menjual atau tetap membeli BBM bersubsidi tersebut. Nah, karena tidak kunjung kemudian direvisi, akhirnya kami melihat bahwa Kementerian SDM mengambil inisiatif untuk menerbitkan permen yang nanti akan mengatur kriteria-kriteria tersebut. Nah, kami berharap memang permen itu bisa segera dikeluarkan, karena kami juga dalam proses penganggaran yang kami lihat dari tahun ke tahun, itu volumenya itu meningkat terus, khususnya Pertalite dan solar bersubsidi. Sehingga memang perlu ada pembatasan dari aspek penggunanya. Ya, karena banyak di antara mereka itu yang menggunakan ternyata tidak berhak. Misalkan saja begini, 86% dari pengguna Pertalite itu adalah rumah tangga. Dan dari 80%, ya 80% dan 86% itu adalah pengguna rumah tangga yang mampu. Jadi sekitar 70% dari pengguna Pertalite itu adalah masyarakat mampu. Nah, sehingga itu memang harus lebih diketatkan agar pemberian subsidi itu tepat sasaran karena beban anggarannya sangat besar. Baik, baik. Tapi mungkin sebelum kita membahas berkaitan apakah ini timing yang tepat atau tidak begitu, karena sekali lagi meskipun sebetulnya BBM juga disampaikan tadi ya bahwa banyak yang hingga saat ini belum tepat sasaran. Tapi kita ketahui juga bahwa masyarakat saat ini mungkin tengah menghadapi salah satu permasalahan begitu dari kondisi ekonomi saat ini juga cukup menantang begitu. Sebelum kita masuk ke sana Pak Edi, mungkin dari sisi tadi ya permennya sendiri yang saat ini juga tengah digodok begitu ya. Sejauh apa detail yang sudah dibahas dalam permen ini terkait dengan mana-mana saja yang berhak mendapatkan, mana saja yang tidak berhak mendapatkan? Ya, memang yang berhak mendapatkan itu adalah mereka yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan ekonomi rendah. Ya, misalkan saja mereka-mereka yang saat ini memang memiliki sepeda motor. Dan sepeda motornya itu tentu adalah sepeda motor kecil ya, cc-nya juga cc kecil. Jadi sepeda motor yang kita dikenal dengan sepeda motor bebek dan lain-lain. Nah, kedua masyarakat yang memang memiliki kegiatan sosial seperti misalnya puskesmas, ambulans, ya. Kemudian juga masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang UMKM, misalnya mobil-mobil kecil yang mengangkut sayur misalnya, itu termasuk kriteria itu. Ambulans termasuk kriteria itu, termasuk juga misalkan saja mobil pemadam kebakaran masuk kriteria itu tersebut ya. Tetapi ya misalkan mobil-mobil dengan yang digunakan oleh masyarakat mampu ya dengan cc tertentu ya mungkin 1.400 ke atas itu tentu tidak masuk dalam kriteria demikian. Oke, baik. Tadi untuk penggunaan solar sendiri, misal untuk truk-truk industri dari perusahaan-perusahaan besar ini akan masuk ke kategori mana sebetulnya Pak Edi? Itu tentu harus dibatasi ya, dan itu menurut saya merupakan problematika sendiri karena truk-truk industri itu banyak tersebar di daerah. Ya, yang mana monitoringnya itu memang membutuhkan perhatian khusus di sana. Karena kalau sebagaimana kita ketahui, banyak di antara truk-truk itu adalah truk-truk yang bekerja di bidang pertambangan, bidang perkebunan, yang memang menyedot banyak sekali BBM solar bersubsidi, dan volume solar bersubsidi kita dari tahun ke tahun itu meningkatnya cukup drastis. Ya, jadi oleh karena itu saya kira pembatasan itu harus dilakukan, baik itu Pertalite ya yang digunakan oleh masyarakat umum, terutama rumah tangga, terus kemudian juga yang 80% pengguna daripada solar bersubsidi itu ya adalah mobil-mobil yang bergerak di bidang industri. Oke, baik. Kalau untuk Pertalite sendiri begitu ya, tadi Anda menyampaikan bahwa sebagian besar ini adalah penggunanya dari rumah tangga. Kita ketahui juga bahwa termasuk diantaranya mungkin ini adalah dari ojek ataupun juga dari kendaraan
online begitu Ya. Bapak, dari taksi online. Nah, ini seperti apa? Masuk ke dalam kategori mana dan bagaimana cara nanti untuk melihat begitu ya bahwa ini adalah taksi online yang diperbolehkan untuk untuk mendapatkan BBM subsidi ke depannya. Secara teknisnya apakah sudah ada pembahasan? Ya, kalau teknisnya kan penyalur daripada BBM itu adalah Pertamina. Dan Pertamina telah menerapkan sistem melalui QR Code My Pertamina. Ya, My Pertamina juga sudah digunakan cukup luas. Saya kira mungkin sudah di atas 30 juta penggunanya. Ya, yang mana My Pertamina itu nanti akan digunakan secara lebih memasyarakat lagi. Jadi pembelian BBM bersubsidi atau BBM penugasan seperti Pertalite ya, itu harus menggunakan QR Code itu. Jadi tanpa QR Code tidak bisa kemudian mengakses pembelian BBM bersubsidi. Jadi itu juga kita lihat bahwa rata-rata masyarakat kan semuanya memiliki gadget ya, memiliki telepon gadget. Apalagi kalau kita bicara ojek online, gadget itu adalah bagian dari terpenting dari kegiatan sehari-harinya. Sehingga kalau dia punya gadget, artinya dia sudah bisa mengakses aplikasi My Pertamina tersebut. Sehingga tidak menjadi permasalahan ke depannya jika memang dibuat sistem di mana My Pertamina itu atau QR Code itu diberikan kepada masyarakat umum yang memang berhak atas BBM bersubsidi tersebut. Oke, baik. Sekali lagi Pak Edi, tadi Anda menyatakan bahwa 86% dari pengguna Pertalite ini adalah rumah tangga begitu. Kemungkinan besar ini mungkin adalah kelompok menengah ke bawah sebetulnya. Dan kita ketahui juga bahwa saat ini mungkin kelompok menengah juga cukup mengalami kondisi yang penuh dengan tantangan, dengan kondisi perekonomian, kemudian juga banyaklah faktor-faktor lain begitu yang membuat yang dikhawatirkan bahkan justru bisa membuat kelas menengah ini turun kelas begitu. Nah, apakah Anda melihat artinya kebijakan ini, pengaturan ini berada di timing atau di saat yang tepat begitu Bapak? Memang tidak pernah ada waktu yang tepat ya jika masyarakat diminta untuk beralih kepada kebutuhan yang sifatnya lebih mahal dari segi harga. Tetapi memang karena keterbatasan anggaran saya kira perlu dilakukan. Kita melihat pertama masyarakat saat ini baru pulih dari COVID, terutama masyarakat menengah. Masyarakat menengah kemudian masuk ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah, sekarang mau pulih lagi masuk ke tahapan menengah. Kalau memang nanti diberikan beban, seperti misalnya harus membeli bahan bakar dengan harga yang lebih mahal, ya, apalagi nanti bulan Januari nanti dikenakan PPN 12% yang akan berlaku, tentu itu bisa berisiko untuk menyurutkan daya beli masyarakat dan itu tentu nanti akan membuat ekonomi bergeraknya agak lebih lambat. Nah, tetapi lain pihak kita juga harus tahu bahwa masyarakat menengah juga banyak yang memiliki kendaraan yang tidak menggunakan Pertalite karena menjaga mesin, kualitas mesin atau mesinnya memang tidak bisa menerima Pertalite ya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Namun demikian kita harus lihat bahwa masyarakat saat ini karena kondisinya demikian dan kita harus selalu jaga daya belinya, progres ini dan kebijakan ini bisa dilakukan secara bertahap, secara progresif, bisa diberlakukan mungkin hanya di tempat tertentu atau hanya untuk berlakukan dalam waktu-waktu tertentu saja, ya, sehingga tidak perlu serta-merta dilakukan secara sekaligus pada saat misalkan saja bulan Oktober nanti akan diberlakukan.